Halo guys, balik lagi bersama Bang Teo di sini. Kali ini Bang Teo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Bai Lingyun berkata melalui transmisi suara, "Kakak, waktunya telah tiba. Biarkan Xuanqi, Xuanyi, Yuansu dan San Suseng menikah." Baiklah. Setelah transmisi suara dari Raja Dewa tertinggi, suara tua Bai Teng dengan kegembiraan datang dari luar aula. Hari baik telah tiba. Mempelai pria Yuansu, San Suseng, dan mempelai wanita Bai Xuanyi serta Bai Xuanqi diundang untuk memasuki aula. Begitu kata-kata itu jatuh, Bai Teng berjalan ke aula dengan tubuh bungkuk. Segera, Yuansu yang mengenakan pakaian pengantin pria dan Bai Xuanyi yang mengenakan pakaian pengantin wanita dan ditutupi dengan kerudung merah memasuki aula. Di belakang keduanya adalah San Suseng dan Bai Xuanqi dengan pakaian yang sama. Disaksikan oleh para Raja Dewa dan kepala keluarga. Kedua pasangan itu perlahan berjalan menuju Raja Dewa tertinggi, Raja Dewa Yuan, dan San Peng di kursi baris kedua. Ketika mereka berempat datang ke kursi di baris kedua, Yuansu memandang Tanyun di baris pertama. Pada saat ini, Ling Xia Tianjun bangkit dan menatap keempat orang itu dan berkata, "Dua pasangan pengantin baru. Tianjun ini berharap kalian menjadi tua bersama. Terima kasih Tuan Tianjun." Yuansu, San Suseng, dan Bai Xuanqi berkata serempak. Tetapi Bai Xuanyi tidak mengatakan sepatah kata apapun. Segera, Ling Xia Tianjun tersenyum dan duduk. Raja Dewa tertinggi memandang Bai Teng dan berkata, "Pelayan tua, mari kita mulai. Bawahan patuh." Setelah Bai Teng menjawab, dia berkata lagi, "Kedua pasangan mempelai pria dan wanita memberi penghormatan pada langit dan bumi." Saat kata-kata Bai Teng jatuh, San Suseng, Bai Xuanqi, dan Yuansu segera berbalik menghadap langit di luar aula dan berlutut perlahan. Hanya Bai Xuanyi yang tidak berbalik atau berlutut. Melihat Bai Xuanyi tidak berlutut, semua orang di aula saling memandang, bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Raja Dewa tertinggi batuk ringan, bangkit dan mengepalkan tinjunya ke arah kerumunan dan berkata, "Aku membuat semua orang khawatir. Yi-Er sangat bersemangat sehingga tidak mendengar apa yang dikatakan pelayan tua." Raja Dewa tertinggi memandang Bai Xuanyi yang ditutupi dengan kerudung dan berkata sambil tersenyum, "Yi-Er, kamu harus menyembah langit dan bumi. Jangan ditunda lagi." "Baik ayah." Bai Xuanyi menjawab, dan ketika dia berbalik dan hendak berlutut, dia berkata kepada Tanyun melalui transmisi suara, "Pencetus, tolong hentikan. Jangan khawatir." Setelah transmisi suara Tanyun, dia bangkit dari Ling Xia Tianjun dan berkata dengan keras, "Tunggu dulu." Begitu kata-kata ini terdengar, mata semua orang di aula tertuju pada Tanyun. Pada saat ini, Raja Dewa tertinggi memandang Tanyun dan menarik napas dalam-dalam. Wajahnya penuh dengan ketidaksenangan. "Guru, murid ini memiliki sesuatu yang penting untuk diberitahukan kepada Raja Dewa tertinggi, sehingga dia tidak akan menyesal," kata Tanyun. Ling Xia Tianjun mengerutkan kening dan tidak mengatakan apa-apa. Raja Dewa Yuan di baris kedua, tiba-tiba wajahnya menjadi seburuk mungkin, dan firasat buruk muncul dalam hatinya. "Tuan Muda Jing, tolong katakan sesuatu, dan tolong jangan tunda waktu pemujaan kedua putriku." Suara Raja Dewa tertinggi sedikit dingin. Tanyun mengelurkan jari, menunjuk ke Yuansu dan berkata, "Raja Dewa tertinggi, dikatakan bahwa Yuansu adalah orang yang tidak berguna, yang tidak dapat mewarisi garis keturunan. Jika desas-desus itu benar, bukankah putrimu baru saja melompat ke dalam lubang api?" Begitu kata-kata ini keluar, para penonton menjadi gempar. Jika rumor itu benar dan Yuansu masih ingin menikahi Nona Bai, bukankah ini memalukan bagi Raja Dewa tertinggi? Ya, itu masuk akal. Ketika semua orang berbicara, Yuansu memelototi Tanyun. "Jingyun, jangan bicara omong kosong." Raja Dewa Yuan tiba-tiba berdiri dan berkata, "Tuan Muda Jing, kamu bisa makan tanpa pandang bulu, tetapi kamu tidak bisa bicara omong kosong." Raja Dewa tertinggi menatap Tanyun dengan tidak senang. "Yuner, jangan konyol," kata Ling Xia Tianjun.
Guru, murid tidak main-main. Tanyun dengan hormat berkata, Guru, Xuanyi bukan hanya adik juniorku, tetapi juga muridmu. Apakah kamu ingin Xuanyi disia-siakan oleh Yuansu? Murid ini mendesak guru untuk mencari seseorang yang bisa memeriksa Yuansu. Melihat Tanyun tidak terlihat seperti bercanda, Lingxia Tianjun berpikir sejenak, lalu memandang Raja Dewa tertinggi. Tianjun ini menganggap kata-kata Yuner masuk akal. Bagaimana menurutmu? Tuan Tianjun, hanya saja jika apa yang dikatakan Jing Yun salah, itu akan menunda waktu pernikahan, kata Raja Dewa tertinggi sambil membungkuk. Dalam hatinya, dia tidak percaya sama sekali. Dia pikir Tanyun terkutuk sengaja mengacaukan situasi karena dia disukai di depan Lingxia Tianjun. Bahkan jika dia memberi Yuansu 10.000 keberanian, dia tidak akan berani menggoda putrinya. Yuner, kata-kata Raja Dewa tertinggi juga masuk akal. Lingxia Tianjun memandang Tanyun. Tanyun mengangkat bahu dan berkata, Guru, karena Raja Dewa tertinggi tidak peduli dengan kebahagiaan putrinya, maka biarkan saja. Jingyun, apa maksudmu? Raja Dewa tertinggi berkata dengan tidak senang. Tanyun berkata dengan dingin, jika kamu benar-benar memikirkan adik juniorku, jadi di depan semua orang, temukan seseorang untuk memeriksa Yuansu. Jika tidak, jangan banyak bicara. Baiklah, Raja Dewa tertinggi menahan amarahnya dan berkata, Raja Dewa ini secara pribadi akan memeriksa Yuansu. Jika waktunya tertunda karena rumor acakmu, maka kamu tahu akibatnya. Melihat Raja Dewa tertinggi yang marah, Lingxia Tianjun menggelengkan kepalanya pada Tanyun dengan kecewa. Dia merasa bahwa Tanyun terlalu mengabaikan situasi secara keseluruhan. Pada saat ini, Raja Dewa Yuan ingin berbicara untuk mencegah Raja Dewa tertinggi memeriksa putranya. Namun sudah terlambat. Raja Dewa tertinggi meraih Yuansu, terbang keluar dari aula dan menghilang. Setelah hanya 3 napas, raungan Raja Dewa tertinggi yang dipenuhi dengan kemarahan tanpa akhir datang dari luar aula, dan aula bergetar. Yuansu, kamu bajingan. Begitu dia selesai berbicara, Raja Dewa tertinggi meraih leher Yuansu dengan satu tangan, melangkah ke aula, dan membanting Yuansu ke lantai. Kemudian, mata Raja Dewa tertinggi memancar dengan marah dan berteriak pada Raja Dewa Yuan, Saudara Yuan, kamu benar-benar harus memberiku penjelasan. Memang benar bahwa Xuanyi adalah putri angkatku, tetapi dia juga putriku. Beraninya kau membiarkan putramu yang sia-sia ini ingin menikahi putriku. Raja Dewa Yuan tahu bahwa segalanya akan menjadi besar hari ini. Jadi dia buru-buru mengirim transmisi suara pada Yuansu. Suer, ingat, ambil semua kesalahanmu. Jangan libatkan ayah, jika tidak masalahnya tidak ada akhir. Juga, jangan katakan itu karena Jingyun. Begitu kamu mengatakannya, Jingyun akan memperlihatkan kamu menggoda Xuan Yuanro. Sekarang Jingyun disukai oleh Tuan Tianjun. Kita hanya bisa diam. Aku mengerti. Yuansu lalu bangkit. Pada saat ini, para Raja Dewa dan kepala keluarga pertama kali melihat Raja Dewa tertinggi begitu marah. Raja Dewa tertinggi terlihat baik pada Bai Xuanyi, tetapi jelas sebenarnya dia tidak baik. Jika tidak, saat Bai Xuanyi telah berulang kali mengatakan bahwa dia tidak ingin menikahi Yuansu, dan dia seharusnya setuju. Terus terang di dalam hatinya, Bai Xuanyi adalah alat untuk pernikahan. Namun mengapa dia sangat marah saat ini adalah karena dia merasa Yuansu mengolok-olok dirinya. Pada saat ini, Bai Xuanqi mengangkat kerudungnya dan memarahi Raja Dewa Yuan. Orang tua Yuan, kamu berani bermain dengan kakakku dan ayahku. Orang tua Yuan, kamu benar-benar binatang buas. Melihat kemarahan Bai Xuanqi, San Shuseng ikut berbicara. Yuan tua, apakah kamu benar-benar berpikir ayah mertuaku mudah diganggu? Dihina oleh kedua junior, kemarahan Raja Dewa Yuan bisa dibayangkan. Dia menekan amarahnya, mengabaikan Bai Xuanqi dan San Shuseng, dan berpura-pura tidak bersalah saat menghadapi Raja Dewa tertinggi. Saudara Bai, aku benar-benar tidak tahu Suer menderita seperti itu. Apakah kamu benar-benar tidak tahu? Kata Raja Dewa tertinggi dengan sungguh-sungguh. Tentu saja aku tidak tahu. Raja Dewa Yuan menepuk dadanya dan berkata, jika aku tahu, bagaimana mungkin aku masih membiarkan Suer menikahi putrimu? Setelah mengatakan itu, Raja Dewa Yuan langsung marah, berbalik dan menampar Yuansu.
Kamu pemberontak. Apakah kamu mencoba membuat ayahmu marah sampai mati? Apakah kamu mencoba menempatkan ayahmu ke tempat yang tidak manusiawi dan tidak adil? Kamu sakit dan tidak berbicara dengan ayah, dan kamu masih ingin menikahi Suwanyi. Setelah Raja Dewa Yuan berkata, dia memandang Tanyun dengan penuh rasa terima kasih. Untungnya, Tuan Muda Jing mengetahuinya. Kalau tidak, jika anakku benar-benar menikahi Suwanyi, itu sangat memalukan bagiku. Raja Dewa Yuan membalik tangan kanannya, dan pedang muncul entah dari mana, dan hendak menebas leher Yuansu. Cukup, Raja Dewa tertinggi meraih Raja Dewa Yuan. Apakah berguna untuk menghabisinya? Juga Suanqi dan Suseng akan menikah hari ini. Apakah kamu akan membiarkan darah Yuansu berceceran di tempat? Ini tidak menguntungkan. Mendengar itu, Raja Dewa Yuan menunjuk Yuansu dengan pedang. Dengan tatapan membenci dia berkata, "Mengapa kamu masih tidak melakukan apa-apa? Cepat berterima kasihlah pada pamanmu. Jika pamanmu tidak menghentikanku, aku akan menghabisimu." Bisa dikatakan bahwa Raja Dewa Yuan memang pria yang licik, dan dia berhasil menyelesaikan krisis dengan begitu mudah. Tanyun di samping tenggelam dalam pikirannya. Tampaknya berpikir tentang bagaimana mengambil kesempatan untuk membuat Raja Dewa tertinggi dan Raja Dewa Yuan berbalik melawan satu sama lain. Mendengar ini, Yuansu berlutut di depan Raja Dewa tertinggi dan bersujud. "Paman, maafkan aku, keponakan yang terobsesi dan ingin menikahi Suwanyi. Keponakan tahu ini salah. Terima kasih paman karena tidak menghabisiku." Raja Dewa tertinggi menggelengkan kepalanya. "Kamu berdirilah." "Baik paman." Setelah Yuansu bangkit, dia berdiri di samping Raja Dewa Yuan. Pada saat ini, Bai Suwanyi menatap Tanyun dan membungkuk dalam-dalam. "Terima kasih senior, jika tidak hidupku akan hancur." "Kamu adalah adik juniorku, jangan terlalu sopan," kata Tanyun. Raja Dewa tertinggi memandang Bai Suwanyi. "Yier, maafkan aku, ini adalah kesalahan ayah." Bai Suwanyi berkata, "Ayah, jangan menyalahkan dirimu sendiri." Bai Suwanyi berpikir bahwa Raja Dewa tertinggi adalah kaki tangan dalam menghabisi leluhur jauhnya. Namun dia berkata pada dirinya sendiri bahwa leluhur jauhnya dihabisi oleh Homeng Supreme, lalu membiarkan dirinya mengenali pencuri sebagai ayah angkat selama bertahun-tahun. Ditambah pencetusnya Homeng Supreme dikhianati oleh Raja Dewa tertinggi itu sendiri. "Kamu benar-benar putri ayah yang baik." Setelah Raja Dewa tertinggi berkata, dia mengumumkan di depan umum, "Mulai sekarang, putriku Bai Suwanyi tidak ada hubungannya dengan Yuansu." Semua orang mengangguk. Pada saat ini, Raja Dewa Yuan duduk di kursi. Setelah Raja Dewa tertinggi kembali ke kursi baris kedua, dia mengangguk pada pelayan tua. Setelah Bai Teng memahaminya, dia berkata, "Pernikahan bukanlah permainan anak-anak. Sekarang mari kita saksikan pernikahan akbar kedua pengantin baru bersama. Kalian berdua sembah langit dan bumi." Mendengar itu, San Suseng dan Bai Suwanqi menghadap langit di luar aula dan berlutut lagi. San Suseng dan Bai Suwanqi mereka bangkit, berbalik menghadap Raja Dewa tertinggi, dan San Peng di kursi baris kedua, lalu berlutut dan bersujud. Mempelai pria dan pengantin wanita bersulang. Setelah San Suseng dan Bai Suwanqi bersulang, kedua pelayan membawa Bai Suwanqi meninggalkan aula untuk pergi ke kamar pengantin, sementara San Suseng tetap tinggal untuk bersulang. Setelah itu, para Raja Dewa dan kepala keluarga mulai minum anggur dengan bebas, dan mereka tidak akan kembali jika mereka tidak mabuk. Sampai larut malam, sebelum jamuan pernikahan selesai, Yuansu yang merasa tidak tahu malu sudah pergi dan kembali ke kamar VIP-nya. Sebagai pengantin, San Suseng sudah pergi ke kamar pengantin untuk mencari istrinya Bai Suwanqi. Pada saat ini, Raja Dewa Yuan yang pusing yang sedang minum dengan Raja Dewa tertinggi, Raja Dewa Titan, dan yang lainnya, tiba-tiba memikirkan suara acuh tak acuh Tanyun. "Raja Dewa Yuan, bagaimana caramu berterima kasih padaku?" Raja Dewa Yuan berkata, "Jing Yun, Raja Dewa ini tidak tahu apa maksudmu." Tanyun mencibir, "Apakah kamu tidak tahu tentang penghapusan Yuansu? Lalu mengapa kamu mengirim seseorang untuk menghabisiku lagi dan lagi? Aku menyarankanmu untuk tidak menyangkalnya. Jika tidak, aku akan menyikat gambar memori pembunuhan yang kamu kirim untuk menghabisiku sebelum dia meninggal. Aku tidak berpikir guruku akan tinggal diam."
Mendengar kata-kata Tanyun, Raja Dewa Yuan ditutupi dengan butiran keringat seukuran kacang, dan dia berkata, "Jingyun, apa maumu?" Tanyun berkata, "Kamu pergi ke puncak kesepian 10.000 mil di timur lautan VIP terlebih dahulu. Sementara aku akan meminta Raja Dewa Baicheng untuk menemaniku nanti." Setelah Raja Dewa Yuan membuat transmisi suara, dia meninggalkan aula VIP dan terbang menuju puncak sepi 10.000 mil di timur. Dalam perjalanan, Raja Dewa Yuan bingung. Jika Jingyun, bajingan kecil ini, benar-benar menguasaiku, mengapa dia tidak mengandalkan bantuan Ling Xia Tianxun untuk menyerangku? Raja Dewa Yuan berhenti berpikir. Ya, aku ingin melihat trik apa yang dilakukan binatang kecil ini nanti. Pada saat yang sama, Tanyun berkata kepada Xuan Yuanru, "Rower, aku akan keluar sebentar, dan aku akan segera kembali." "Kemana kamu pergi?" Xuan Yuanru berkata melalui transmisi suara. "Untuk menghabisi musuh." Tanyun berkata, "Aku telah meminta Raja Dewa Yuan pergi. Ini waktunya yang tepat untuk menghabisi Yuanshu." Raja Dewa tertinggi dan San Peng juga ada di sini. Itu juga merupakan kesempatan besar untuk menghabisi San Shuseng dan Bai Xuanqi. Jika melewatkannya, akan sulit untuk memiliki kesempatan lagi di masa depan. Xuan Yuanru tampak khawatir. "Kamu harus lebih berhati-hati. Jika tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan." Oke guys, ceritanya sampai sini dulu, dan kayaknya bakal ada kekacauan yang lebih besar daripada episode kali ini. Karena apa ya, Yuanshu, San Shuseng, dan Bai Xuanqi ya. Xuanqi sama Xuanyi itu beda ya teman-teman. Kalau Xuanyi itu kakaknya, lalu Xuanqi itu adiknya atau istrinya si San Shuseng ya, beda ya. Semoga tidak keliru kalian. Oke, sebelum video berakhir, Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.